Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kelas dimulai, silahkan semuanya on cam. On cam dulu. Ayo semuanya. Atsilia, Dintasya, Andika, dan lain-lain. Ketua kelasnya sudah masuk? Ketua kelasnya sudah masuk? Oke, kalau Randika ya? Oh iya, Randika sudah masuk. Oke, sebelum kelas dimulai, ada baiknya kalau kita melakukan doa terlebih dahulu. Oke, Randika, staf perwakilan silahkan pimpin doa. Ayo, hemat waktu. Ayo, Randika sebagai ketua kelas bisa pimpin doa dulu. Atau saya tunjuk saja yang lain kalau Randika tidak bisa. Oke, tunjuk aja lah. Agung Andriansyah, silahkan pimpin doa. Dinyalain mic-nya, Agung Andriansyah, pimpin doa terlebih dahulu. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, harap untuk semua siswa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Makasih ya, Agung ya. Oke, mau mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kan tentang cara kerja scanner. Nah, di cara kerja scanner kemarin itu kan ada cara kerja scanner flatbed, kualitas model pada saat proses scanning, atribut scanner, sama satu lagi yang kemarin jadi tugas video, teknis penggunaan scanner. Nah, ini yang kemarin saya kasih penugasan video segera dikumpulkan, maksimal hari ini harus ada. Oke, mungkin bisa langsung saya mulai materi pada hari ini mengingat waktunya sudah terbatas. Ya, PPT-nya bisa dilihat semuanya. Oke, kalau sudah bisa, oke. Nah, hari ini materinya adalah penerapan perangkat lunak pengolah gambar berbasis vektor. Nah, tujuan pembelajarannya sudah beda dari kemarin. Kalau kemarin 3,5, sekarang 3,646, yaitu yang menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor, kemudian 3,6-nya menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Ditolong dipelajari nanti. Kemudian materi pembelajarannya yang pertama, pengertian perangkat lunak berbasis vektor, kemudian jenis perangkat lunak berbasis vektor. Nah, masuk ke perangkat lunak yang berbasis vektor. Pengertiannya terlebih dahulu, apa itu perangkat lunak berbasis vektor? Nah, perangkat lunak berbasis vektor ini merupakan program komputer atau bahasa yang lazim itu software yang memungkinkan penggunanya untuk membuat serta menyunting gambar-gambar grafis vektor secara antarmuka dan menyimpan dalam format grafik vektor. Beberapa di antaranya seperti EPS, PDF atau SVG. Nah, SVG sama PDF ini kan sering banget dijumpai pada pembelajaran ya. Misalkan mengumpulkan tugas kan pakai PDF atau ngedit di Photoshop nanti jadi SVG. Nah, kemudian ini bedanya format gambar bitmap sama vektor. Nah, kalau bitmap ini tersusun dari pixel-pixel. Jadi apa itu pixel? Pixel itu sebenarnya adalah kotak warna. Kotak warna yang disusun-susun menjadi suatu bentuk, kemudian bentuk yang dari gambar pixel itu disebut dengan bitmap. Kemudian gambar yang berbasis vektor ini tersusun dari garis dan bidang.
Jadi ada koordinat-koordinat di situ, koordinat vektornya. Nah itu adalah bidang-bidang yang untuk membentuk suatu gambar. Jadi bisa dibedakan kalau bitmap tersusun dari pixel atau kotak warna, kemudian kalau gambar berbasis vektor itu tersusun dari garis dan bidang. Nah, kemudian jenis perangkat lunak berbasis vektor itu apa aja? Nah, format gambar vektor ada tadi sebelumnya sudah disebutkan, ada EPS, PDF, dan SVG. Kemudian contoh jenis perangkat lunaknya ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, GIMP, terus ada Inkscape. Mungkin yang nanti waktu pembelajaran kita lebih fokus ke CorelDRAW-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya CorelDRAW. Yang pertama, CorelDRAW sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengolah, mengedit, serta mencetak objek dalam format tertentu termasuk format vektor. Jadi di PDF itu mensupport format, sebenarnya bisa di support format bitmap-nya bisa, format vektornya juga bisa. Nah, tergantung nanti pengaturannya atau kebutuhannya itu butuh yang format bitmap apa vektor. Bisa convert juga antara vektor ke bitmap dan sebaliknya. Nah, kelebihannya, hasil vektor yang lebih baik, pilihan format yang banyak, mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun, dan tools yang lengkap. Nah, terus kekurangannya, ukuran file yang terbilang besar, kualitas penggabungan dua jenis gambar yang kurang ketika dicetak, nah, kemudian word processing yang sedikit rumit. Nah, terus CorelDRAW ini kurang cocok untuk edit foto. Kenapa? Harus dibedain ya foto sama gambar. Kalau foto itu kan basisnya biasanya 3D. Nah, basisnya biasanya kan tentang gradasi warnanya kan konstan kalau di foto. Jadi kita ambil foto itu kan gradasi warnanya itu secara natural terbentuk dari foto itu sendiri. Kalau gambar kan kita olah gradasi warnanya. Nah, terus ini gambarnya CorelDRAW, layoutnya bisa dari sini ada file, ada edit, view, layout, ada desain. Mungkin nggak kelihatan, nanti bisa saya lihatin kalau waktunya mencukupi. Kemudian ada lagi Adobe Illustrator. Nah, Illustrator tuh ini sebenarnya kenapa kok tadi gelap ini cerahnya tergantung temanya ya, tema yang dipilih. Yang kemudian Adobe Illustratornya ini ada tema yang black. Sebenarnya hampir sama fitur-fiturnya, ada file. Terus tapi nanti ada berbeda di beberapa fitur. Nanti kita akan fokus ke cukup tahu lah kalau misalkan aplikasi yang lain. Nah, di Adobe Illustrator itu sama dengan Corel tadi, yaitu perangkat lunak yang mengolah gambar. Nah, tapi perangkat lunak ini dikembangkan oleh perusahaan Adobe yang berfungsi melakukan pengeditan gambar vektor, logo, ilustrasi hingga desain produk. Nah, kelebihannya, fitur-fitur pengeditan lengkap dapat terintegrasi dengan software Adobe lain seperti Photoshop, After Effects, Animate, dan lain-lain. Terus kelebihannya lagi, warna yang lebih tajam dan halus. Kekurangannya, cukup rumit dalam pengeditan layout, berbeda dengan CorelDRAW. Jadi layoutnya, kalau misalkan pakai Adobe Illustrator, kalau dari saya pribadi emang kalau ngedit layout lebih rumit pakai Adobe Illustrator, lebih gampangan pakai Corel. Nah, kemudian kekurangan yang lain ada fitur power clip yang kurang user friendly. Jadi kalau mau power clip yang bagus, baik dan benar itu harus punya pengalaman banyak tentang Adobe Illustrator. Soalnya nggak sesimpel di CorelDRAW. Nah, kemudian ada, oh iya, di PowerPoint-nya semuanya bisa lihat atau ada yang bermasalah di layarnya? Mungkin saya Pak. Oh iya. Kalau gini kelihatan? Lu tambah teman, Pak. Loh, ini dikecilin tambah teman. Oh, sebentar. Segini? Lu sama aja ya, Pak. Kadang balik sendiri, kadang gitu lagi. Oh iya ya. Semuanya kayak gitu apa cuma kamu? Saya aja paling, Pak. Ya, bentar ya, saya coba resharing screen.
Gimana, udah kelihatan? Atau tetap sama? Udah kelihatan atau tetap sama? Oke, kemudian gambar yang ada aplikasi yang selanjutnya yaitu GIMP, GIMP atau GNU Image Manipulation Program. Nah, GIMP ini sendiri merupakan software pengolah gambar vektor yang dibuat dan didistribusikan secara gratis. Sebenarnya kalau nanti kan PPT-nya di-share, nanti bisa klik link di sini yang berminat pakai GIMP. Nah, ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya pengolahan foto, komposisi gambar, hingga mengolah gambar vektor, yaitu GIMP. Kemudian kelebihannya software GIMP ini, software ini gratis. Kalau Corel Draw itu harus crack dulu sebelum mau menggunakan, atau mau bayar juga nggak apa-apa, mau beli lisensinya. Sama seperti Adobe Illustrator tadi, kalau mau full versionnya, mau pakai semua fiturnya, harus beli lisensinya dulu. Nah, kemudian kelebihan yang lain, mendukung semua OS, Windows, Linux, macOS. Yang pakai Windows bisa pakai, yang mau pakai Linux juga boleh, yang pakai Apple juga bisa pakai GIMP ini. Nah, terus kelebihan yang lain ada ringan, jadi spesifikasinya nggak perlu terlalu tinggi. Kemudian pilihan formatnya ada banyak. Nah, kekurangannya hanya mendukung 8 bits per channel. Nah, karena apa? Karena kan ringan, jadi spesifikasinya kan rendah. Jadi kalau misalkan yang mendukung 32, 64 sampai 86 itu kan perlu graphic card yang lumayan mumpuni untuk bisa agar hasilnya itu sesuai ekspektasinya. Nah, makanya ini ringan, soalnya cuma mendukung 8 bits per channel. Kemudian plugin-nya sedikit, dan yang terakhir filter atau efek kurang lengkap. Nah, yang terakhir ini kayaknya ada Macromedia Freehand, ini yang masuk akhir-akhir aplikasinya. Nah, ini ada Macromedia. Ini tampilan Macromedia ini lumayan klasik. Jadi yang desainer-desainer lama mungkin familiar sama fitur-fiturnya. Kemudian Inkscape ini mirip sama Corel Draw layoutnya, mirip-mirip lah. Nah, sama Adobe juga. Kemudian, nah, Inkscape ini atau Inkscape Project merupakan perangkat lunak berbasis open source yang memiliki sama seperti halnya Corel Draw atau Illustrator atau software lain. Nah, yakni mengolah gambar vektor yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS. Nanti CSS ada materinya sendiri. Inkscape dapat kita download secara free melalui website ini. Jadi yang mau download Inkscape bisa klik di sini, nanti PowerPoint-nya di-share di M-Class. Nah, ada kelebihannya Inkscape. Nah, ukurannya relatif kecil. Nah, terus keluaran berkualitas, tools-nya cukup lengkap. Nah, kekurangannya belum bisa edit dari software berbeda. Tidak dapat edit bitmap, jadi hanya vektor. Kemudian pilihan export file terbatas, tidak bisa multi page, tidak bisa bikin page baru, jadi cuma satu page. Kalau di Corel Draw kan bisa tambah page, kita ngedit yang page ini, ngedit yang page ini kan bisa. Kemudian yang Macromedia Freehand, nah ini mirip dengan Adobe Illustrator. Nah, ini diciptakan oleh Altsys dan dilisensikan ke Aldus. Dengan keluarannya ada 4 versi. Dikarenakan Aldus bergabung pada Adobe System, kemudian Freehand dan Adobe Illustrator bertabrakan karena segi kegunaan yang sama. Maka Freehand pun harus dikembalikan kembali ke Altsys dan bergabung ke Macromedia untuk akhirnya menjadi Macromedia Freehand. Nah, itu sejarahnya Macromedia Freehand. Nah, penggunaannya sendiri lebih ke membuat grafik vektor 2 dimensi. Jadi ini khusus ya, khusus untuk desain 2D. Jadi kalau mau pakai 3D mungkin direkomendasikan pakai software lain. Nah, terus kita fokus utamanya kan ada di Corel Draw. Jadi nanti mungkin kalau
mumpuni ada tugas instalasi CorelDRAW. Nanti cukup di screenshot. Nanti informasi tugasnya di grup nanti ada. Ini juga bisa buat tambahan nilai bagi teman-teman atau anak-anak yang belum ngumpulin tugas kemarin. Oke, terima kasih. Kemudian, saya stop sharing dulu ya. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Buat ngetes tadi, kalian benar-benar mendengarkan apa tidak? Ada yang tanya? Oke, saya tunggu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Saya aja yang tanya ya. Randika, saya mau tanya. Halo Randika. Randika, connect nggak ini Randika? Oh, mikrofonnya bermasalah. Oke, mungkin saya Randika. Aditya Putri. Aditya Putri bisa on mic-nya? Kenapa, Pak? Ya, coba saya mau ngetes kamu. Kamu tadi beneran mendengarkan apa tidak? Ini gampang sih pertanyaannya. Format gambar vektor itu ada apa saja? Coba sebutkan. Kan tadi ada 3. UPS, PDF, sama SVG. Iya, bagus. Nah, kemudian mau saya tanya lagi nih. Ahmad Arif Yahya. Ini yang saya tanyain dapat tambahan. Ahmad Arif Yahya, perangkat lunak yang berbasis vektor. Nah, perangkat lunak ini itu open source. Jadi perangkat lunak vektor yang open source itu contohnya apa? Inkscape. Masih ingat ya? Ayo, bagus. Coba ini pertanyaan trivia coba ya. Kalian pinter-pinter. Sila Dian Hanifah. Sila Dian Hanifah dari Padang Lamun. Coba ini sebenarnya pertanyaan deskriptif. Jelaskan apa itu perangkat lunak vektor. Perangkat lunak vektor adalah program komputer yang memungkinkan pengguna untuk membentuk gambar garis vektor secara terbuka dan menyimpannya dalam perangkat vektor. Oke. Ya, bagus ya. Ya, kurang lebih jawabannya benar seperti itu. Itu mirip seperti di PPT kata-katanya. Oke, nyatet. Ya, untuk persensinya jangan lupa ya hari ini. Range-nya sama seperti kemarin. Screenshot wajah, terus kan sudah dikirim di grup persensinya. Mungkin tadi yang ada masalah tentang waktu masuk materi, bisa nanti buka M+. Nah, tugasnya ada di M+, jadi tetap standby. Oh ya, kemarin saya tanya dulu ini, kemarin ada yang belum ikut ulangan harian? Nggak apa-apa, nanti kalau nggak ada yang ikut, segera saya remedikan. Biar bisa di list ya, siapa aja yang nggak ikut. Yang belum bisa ngikuti kemarin, atau semuanya sudah? Dari kelas TKJ 1 nilainya bagus-bagus. Nanti saya share nilainya setelah ini. Oke, ada yang mau tanyakan lagi atau gimana? Ada sedikit waktu. Oh ya, saya ngajar di SMK 2 ini sampai minggu depan ya. Jadi, makasih banyak. Mungkin kalau minggu depan ini mungkin pertemuan terakhir yang dari Bapak PLP-nya.
Jadi kalau ada yang ditanyakan, segera ditanyakan. Jadi kalau mau ada bantuan mengerjakan tugas ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah habis, jadi mau saya akhiri saja. Mungkin dari saya atau rekan-rekan PLT yang lain, kalau hari ini ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya boleh live ya? Boleh live sambil nunggu teman-teman dari TKJ 2. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya.